Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi SAW, para sahabat sebagian mereka menulis hadis-hadis tapi tidak mereka bukukan. Ya, banyak sahabat yang tidak menulis hadis. Ya. Di antara sebabnya pertama, di awal-awal Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis kepada para sahabat, Rasulullah SAW melarang untuk menulis hadis. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taktubu anni. Wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu." Kata Nabi, jangan tulis dariku. Yang boleh ditulis cuma Al-Qur'an. Barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an maka hapuslah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal. Karena Rasulullah SAW khawatir Al-Qur'an tercampur dengan apa? Dengan hadis. Maka Rasulullah SAW tidak boleh dicatat kecuali Al-Qur'an. Namun kemudian datang belakangan hadis-hadis, Rasulullah SAW membolehkan untuk menulis hadis-hadis Nabi SAW. Seperti Rasulullah SAW berkata, "Uktubu li Abi Syah." Tolong tulis buat Abi Syah karena dia tidak pandai menulis. Maka para sahabat menulis hadis. Namun meskipun sebagian sahabat menulis hadis, namun tidak banyak mereka menulis hadis dan tidak mereka bukukan secara lengkap. Kenapa? Karena selain mereka jarang menulis, mereka sangat kuat hafalan mereka, sehingga mereka bersandar kepada hafalan mereka. Penulisan hadis datang belakangan. Bukan berarti hadis tidak ditulis, hadis ditulis. Banyak riwayat menunjukkan Rasulullah SAW sendiri menulis surat kepada para raja-raja. Rasulullah SAW juga menulis surat kepada sebagian sahabat. Para sahabat juga menyalin hadis, tapi tidak dibukukan. Pembukuan hadis datang belakangan, terutama pada waktu di awal abad ketiga. Mulai banyak penulisan dikumpulkannya, dikodifikasi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu hadis-hadis, penulisan hadis-hadis banyak macamnya ya. Ada hadis-hadis yang, dan kebanyakan hadis-hadis mencampur adukan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Seperti kutubus sittah selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau ada istilah kutubus sittah, kitab yang 6, al-kutubus sittah, kitab yang 6 artinya secara bahasa, maksudnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Ini kutubus sittah. Apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Sebagian ulama khilaf, nomor 6 ini siapa? Ada yang mengatakan Muwatta Imam Malik, Al-Imam Malik. Ada yang mengatakan Ibnu Majah. Namun yang banyak dilakukan oleh jumhur ulama, yang ke-6 adalah Sunan Ibnu Majah. Ya. Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai ini mencampur adukan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Ada hadis-hadis dhaifnya, ada hadis-hadis sahihnya, ada hadis-hadis hasan. Yang khusus hadis-hadis sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian juga Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad juga mencampur adukan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Dan hadis-hadis sahih banyak ya. Makanya diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, "Hafiztu, saya menghafal 100.000 hadis sahih." Saya menghafal 100.000 hadis sahih. Tadi kita disebutkan riwayat. Imam Bukhari mengatakan, "Saya memilih dari 600.000 hadis, saya pilih menjadi sekitar 7.000 untuk dimasukkan dalam kitab sahihku." Berarti namanya hadis sahih bukan cuma dalam Sahih Bukhari, bukan cuma dalam Sahih Muslim. Ada dalam buku-buku yang lain, dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Tirmidzi juga banyak hadis-hadis yang sahih. Tapi Al-Imam Al-Bukhari punya kriteria berat dalam penulisan Sahih Al-Bukhari. Ya, penulisannya kriterianya sangat ketat. Di antaranya kriteria beliau bahwasanya murid harus bertemu dengan guru. Murid harus bertemu dengan guru, tidak cukup hanya semasa. Maka tatkala ada periwayat an fulan, dari fulan an fulan, harus dicek apakah fulan dan fulan ini pernah ketemu atau tidak. Kalau tidak pernah ketemu, hadisnya dianggap lemah oleh Al-Imam Al-Bukhari atau tidak sesuai dengan kriteria beliau. Al-Imam Muslim dalam sahihnya lebih ringan syaratnya. Selama si fulan perawi dan gurunya satu masa, apalagi satu kampung atau satu kota, ada kemungkinan untuk bertemu meskipun tidak ada dalil mereka pernah bertemu, tapi mungkin untuk bertemu, maka sudah dianggap bersambung sanadnya. Paham? Dari sisi ini, maka dikatakan Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim. Kenapa? Di antara syarat Al-Imam Al-Bukhari, rawi harus pernah ketemu dengan siapa? Gurunya. Ya. Saya misalnya, bisa jadi saya tidak ketemu dengan Syekh Fulan, tapi saya baca buku-bukunya, dan mungkin saya ketemu dengan dia, tapi saya tidak ketemu. Ya, saya tidak, meskipun saya sezaman dengan dia. Banyak syekh-syekh di Arab Saudi saya tidak ketemu, tapi saya baca buku-bukunya, meskipun saya mungkin ketemu dengan dia, tapi saya tidak ketemu. Al-Imam Bukhari mensyaratkan harus murid ketemu dengan guru, baru sah sanadnya menurut kriteria Imam Al-Bukhari. Dari sini para ulama mengatakan Sahih Al-Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim.
Adapun tatkala sebagian orang ulama magharibah, ulama Maghrib, di antara mereka ada yang mengatakan Sahih Muslim lebih kuat daripada Sahih Bukhari. Itu dari satu sisi. Satu sisi maksudnya apa? Kalau kita buka Sahih Bukhari, ternyata Sahih Al-Bukhari tidak semua riwayat dalam sahihnya, dalam kitabnya itu sahih. Jadi ada namanya asal, ada mutabaat, ada hadis-hadis yang asal, yang ini yang sesuai dengan kriterianya. Terkadang Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis mutabaat yang penguat, tapi bukan asalnya. Dia sebutkan riwayat-riwayat penguat dan itu tidak sesuai dengan kriterianya. Terkadang beliau menyebutkan hadis-hadis mu'allaq, nanti akan jelaskan. Mu'allaqat yaitu hadis-hadis sanadnya dihilangkan oleh Imam Bukhari, tahu-tahu langsung disebutkan rawi di atasnya. Ini terkadang ada yang sahih dan ada yang dhaif. Terkadang beliau menyebutkan perkataan para ulama salaf. Beda dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim kalau buka semuanya sanadnya sahih. Tidak ada hadis-hadis mu'allaqat. Dari sisi sini, kalau dikatakan Sahih Muslim dari awal sampai akhir semuanya sahih, maka benar. Adapun Imam Sahih Al-Bukhari, hadis-hadis yang sesuai dengan kriterianya itu sebagai asalnya, sebagai pokoknya, dan ada tambahan-tambahan dari beliau yang terkadang sanadnya apa? Lemah, ya. Tapi kalau kita kembali kepada pokok hadis-hadisnya, maka kriterianya sangat ketat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.